Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang Mazmur pasal 23. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Tuhan kebenaranku atau Jehovah Tsidkenu. Ya. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca tadi saya menemukan ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari bersama tentang Tuhan adalah kebenaran, ya, atau lebih tepatnya Tuhan adalah kebenaranku. Dan ini menunjukkan tentang keilahian Yesus Kristus, khususnya di dalam Perjanjian Baru di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Hal pertama yang dapat kita pelajari dari ayat firman Tuhan tadi ada di bagian yang pertama, yaitu Ia menyegarkan jiwaku. Daud mengatakan Ia menyegarkan jiwaku. Jadi tugas seorang gembala adalah menyegarkan domba-dombanya. Sebenarnya dari mana gembala menyegarkan domba-domba? Kalau kita lihat di ayat yang kedua, di sana katakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi sumber kesegaran itu adalah padang rumput tadi, yang hijau dan juga air. Yaitu kalau di sini saya mengatakan adalah air kehidupan. Ya, di pelajaran sebelumnya saya sudah sampaikan tentang air yang kekal. Gitu ya. Jadi ketika Mazmur mengatakan Ia menyegarkan jiwaku, sesungguhnya penyediaan Tuhan bagi kita, khususnya di sini adalah jiwa kita yang dibaharui dari hari ke hari oleh firman Tuhan, dan kita menikmati kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi sumber daripada kesegaran jiwa kita. Jadi kesegaran jiwa kita bersumber daripada kasih dan tindakan Tuhan atas hidup kita. Kalau domba dibaringkan di padang yang rumput hijau dan dibimbing ke air yang tenang, maka kita pun sebagai umat pilihan Allah, kita akan diberikan ketenangan, ya, dan kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Hal kedua yang kita pelajari dari Tuhan adalah kebenaran kita adalah Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Di bagian B, ya, Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Nah, kata menuntun di sana memiliki arti bahwa Tuhan bukan hanya sekedar menuntun, tetapi juga mendampingi atau memberi arah, bahkan to lead, ya, memimpin. Jadi sesungguhnya ketika Tuhan menuntun hidup kita, Tuhan tidak hanya melepaskan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan mendampingi kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Lalu ayat selanjutnya, menuntun aku ke jalan yang benar. Nah, kata yang dipakai di sana adalah sedek, yaitu kebenaran. Dari kata inilah yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah kebenaranku atau Jehovah Tsidkenu. Karena apa? Karena kata yang dipakai di sana adalah di jalan yang benar, yaitu kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran dibenarkan, dibawa kepada jalan yang semestinya. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kita mengenal ada 2 kata kebenaran yang dipakai di dalam Alkitab. Yaitu yang pertama adalah aletheia dan yang kedua adalah dikaisune. Aletheia itu berbicara Yesus Kristus, sang kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat, yang sifatnya kekal dan berdaulat. Dia tidak bisa menjadi benar karena dibenarkan. Memang udah benar gitu ya. Jadi kebenaran yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah dikaisune, yaitu kebenaran yang sebelumnya kita berada dalam posisi yang salah lalu dibenarkan, ya. Atau misalnya kita di pengadilan, sebelumnya kita ditersangkakan lalu dibuat jadi terdakwa gitu ya, lalu diputuskan di pengadilan, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan kita dibuat jadi benar, atau lebih tepatnya keadilan Tuhan berlaku atas hidup kita. Karena kata kebenaran juga dapat diterjemahkan sebagai kata keadilan. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, sebenarnya Tuhan membawa kita kepada sang sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan jalan kita menjadi benar karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menjadi sumber kebenaran itu. Jadi ketika kita berkata Tuhan kebenaranku,
kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran kita, dan kita hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini hal yang luar biasa. Nah, itu yang kedua. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah di bagian yang kecil, di sana mengatakan bahwa oleh karena namanya. Jadi yang pertama tadi Tuhan menyegarkan kita, lalu yang kedua Tuhan menuntun kita, dan yang ketiga adalah kita dibenarkan oleh karena namanya. Jadi di sini berbicara yang pertama adalah karena nama Tuhan. Jadi bukan karena nama siapa-siapa. Kalau kita bisa hidup sampai sekarang, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi kembali lagi bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong hidup kita. Jadi bukan karena gagah dan hebat kita, bukan karena kuat kita, tetapi hanya karena memang Tuhan. Sehingga kita ada sampai seperti sekarang ini. Hal yang kedua adalah bicara tentang reputasi. Kalau Tuhan yang menuntun kita di jalan yang benar, dan oleh karena namanya, berarti ada jaminan di sana. Jaminannya apa? Reputasinya Tuhan. Apa jaminan reputasinya Tuhan? Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, ya, selama kita berpaut kepada Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Jadi reputasi Tuhan inilah yang menjadi jaminan bagi hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran itu. Jadi maju terus di dalam Tuhan, jangan berhenti untuk hidup dalam kebenaran. Kita belajar 3 hal pada hari ini. Tuhan menyegarkan kita, membuat jiwa kita bersemangat, kita hidup lagi di dalam Tuhan. Lalu Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, yang memang jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan yang ketiga, kita di jalan yang benar karena ada Tuhan di sana. Ya, jaminannya adalah Tuhan. Dimanapun engkau berada, selama jaminannya Tuhan, maka engkau aman. Jadi 3 hal ini kiranya menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.